Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benadri Astuti dari Manajemen C semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Manajemen Pemasaran 2 yang berjudul Memperkenalkan Penawaran Pasar Baru. Pilihan produk baru. Ada berbagai jenis produk baru dan cara untuk menciptakannya, membuat atau membeli. Perusahaan dapat menambahkan produk baru melalui pengembangan perusahaan dan dapat membeli perusahaan lain. Mendapatkan hak paten dari perusahaan, dapat membeli lisensi atau waralaba dari perusahaan lain. Untuk pengembangan produk, perusahaan dapat menciptakan produk baru di laboratorium sendiri atau mengembangkan produk baru tertentu atau menyediakan teknologi baru. Jenis-jenis produk baru. Produk baru berkisar dari produk baru dengan dunia yang menciptakan pasar yang seluruhnya pada satu sisi, sampai perbaikan atau revisi kecil produk lama di sisi lain. Keberhasilan produk baru. Sebagian besar perusahaan ternama memfokuskan diri pada inovasi tambahan. Inovasi tambahan dapat memungkinkan perusahaan untuk memasuki pasar baru dengan memperbaiki produk untuk pelanggan baru, menggunakan variasi produk inti untuk tetap memimpin pasar dan menciptakan solusi jangka pendek. Kegagalan produk baru. Produk baru bisa sangat beresiko terus gagal dengan tingkat yang mengganggu. Beberapa faktor tambahan yang menghalangi pengembangan produk baru adalah kelangkaan ide penting pada wilayah tertentu, pasar yang terfragmentasi, batasan sosial dan pemerintahan, biaya pengembangan, kelangkaan modal, dan waktu pengembangan. Pengaturan organisasi. Strategi menggunakan rekayasa yang digerakkan pelanggan untuk merancang produk baru ini menekankan betapa pentingnya memasuki preferensi pelanggan dalam desain akhir. Sebuah perusahaan menentukan kriteria produk yang dapat diterima yaitu sebagai berikut. Yang pertama, produk dapat diperkenalkan dalam 5 tahun. Yang kedua, produk mempunyai potensi pasar setidaknya 50 juta dan tingkat pertumbuhan 15%. Yang ketiga, produk dapat memberikan tingkat pengembalian penjualan 30% dan investasi 40%. Dan yang keempat, produk dapat mencapai kepemimpinan teknis atau pasar. Menentukan anggaran bagi pengembangan produk baru. Manajemen senior harus memutuskan berapa banyak anggaran yang diperlukan untuk pengembangan produk baru. Mengelola pengembangan produk baru. Banyak perusahaan memberikan tanggung jawab ide produk baru kepada manajer produk. Beberapa perusahaan juga mempunyai komite manajemen tingkat tinggi yang bertugas meninjau dan menyetujui proposal. Perusahaan besar sering membentuk departemen produk baru yang dikepalai oleh manajer yang memiliki kewenangan substansial dan akses ke manajemen puncak. Mengelola proses pengembangan ide. Penciptaan ide. Beberapa ahli pemasaran percaya bahwa peluang terbesar dan peningkatan tertinggi produk baru ditemukan dengan mengungkapkan kemungkinan rangkaian dari kebutuhan yang belum terpenuhi. Penyaringan ide. Perusahaan harus menghindari dua jenis kesalahan. Kesalahan menolak ketika perusahaan menolak ide yang baik, dan kesalahan ketika perusahaan memperbolehkan ide yang baik untuk dikembangkan. Tujuannya membuang ide buruk secepat mungkin, alasannya biaya pengembangan produk meningkat cukup besar. Mengelola proses pengembangan konsep sampai strategi, pengembangan dan pengujian konsep. Ilustrasi pengembangan konsep dalam situasi berikut. Perusahaan pemrosesan makanan besar mendapatkan ide untuk memproduksi bubuk yang ditambahkan ke susu guna meningkatkan nilai nutrisi dan rasanya. Ini adalah ide produk, tetapi konsumen tidak membeli ide produk mereka dengan membeli konsep tersebut. Pengembangan strategi pemasaran. Setelah uji konsep berhasil, manajer produk baru akan mengembangkan rencana strategi 3 bagian awal untuk memperkenalkan produk baru ke pasar. Analisis bisnis. Setelah manajemen mengembangkan konsep produk dan strategi pemasaran, manajemen dapat mengevaluasi daya tarik bisnis dari proposal.
Manajemen harus mempersiapkan penjualan biaya dan proyeksi laba untuk menentukan apakah mereka memuaskan tujuan perusahaan. Mengelola proses pengembangan sampai komersialisasi. Pengembangan produk, tugas menerjemahkan kebutuhan pelanggan ke dalam prototip yang berhasil dibantu oleh sejumlah metode yang dikenal sebagai penerapan fungsi kualitas. Prototip fisik tujuannya menemukan prototip yang melambangkan atribut kunci yang digambarkan dalam konsep produk. Proses adopsi konsumen. Adopsi yaitu keputusan seseorang untuk menjadi pengguna tetap sebuah produk. Proses adopsi konsumen diikuti oleh proses loyalitas konsumen yang menjadi perhatian produsen mapan. Tahap-tahap dalam proses adopsi yaitu langkah mental di mana melalui proses tersebut seseorang melalui tahap dari mendengar inovasi sampai adopsi akhir. Pengadopsi produk baru bergerak melalui 5 tahap. Yang pertama, kesadaran konsumen menyadari inovasi, tapi kekurangan informasi tentang inovasi. Yang kedua, minat konsumen terdorong untuk mencari informasi tentang inovasi. Yang ketiga, evaluasi konsumen mempertimbangkan apakah mereka akan mencoba inovasi baru. Yang keempat, percobaan konsumen mencoba inovasi untuk meningkatkan perkiraan nilainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses adopsi. Yang pertama, perbedaan dalam kesiapan seseorang untuk mencoba produk baru. Yang kedua, dampak pengaruh pribadi. Yang ketiga, tingkat adopsi yang berbeda. Dan yang terakhir, perbedaan kesiapan organisasi untuk mencoba produk baru. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.